กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Video Part 2 Khotbah tentang Salekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Perancang sampul Lana Hartono. Penata letak Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Bab pendahuluan, subbab jawaban Sang Buddha, sub-subbab kekotoran batin yang berpotensi. Dalam jawaban beliau kepada Cunda, Sang Buddha berkata bahwa kekeliruan pandangan tentang ego muncul, berdiam pasif, dan berlangsung secara terus-menerus. Mereka muncul karena pemahaman yang salah atas kelompok unsur kehidupan pada saat melihat, dan seterusnya. Mereka muncul tidak hanya 1-2 kali, melainkan berulang-ulang dan terus-menerus. Berdiam pasif dalam pengertian bahwa walaupun mereka tidak seketika muncul pada momen melihat dan seterusnya, disebabkan adanya pengarahan perhatian yang baik atau yoniso manasikara atau hal lain, namun mereka siap untuk bekerja dalam situasi tertentu. Kelima kelompok unsur kehidupan yang terwujud ketika kita melihat dan seterusnya meninggalkan kesan yang jelas pada kita. Dan refleksi atas kesan demikian dapat menimbulkan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan, dan sebagainya. Pandangan salah juga bisa muncul saat kita mengidentifikasikan pengalaman kita sebagai ego. Adalah aku yang melihat, dan seterusnya. Demikianlah potensi kepercayaan ego berdiam dalam ingatan yang jelas atas objek-objek indria. Mencegah kekotoran batin melalui pengamatan. Untuk melawan kotoran-kotoran batin laten, kita harus mengamati muncul dan lenyapnya kelompok unsur kehidupan, ketidakkekalannya, ketidakpuasannya, dan sifat tanpa inti, anicca, dukkha, dan anatta. Kita harus mencoba untuk melihatnya sebagaimana adanya. Kita harus mencatat dalam batin, melihat pada saat melihat. Dengan cara serupa, kita harus berperhatian murni terhadap sensasi-sensasi lain yang dihasilkan dari mendengar, mencium, mengecap, menyentuh, dan berpikir. Objek pengamatan sehubungan dengan indria sentuhan ada bermacam-macam. Sensasi sentuhan muncul pada saat berjalan, duduk, berbaring, menekuk, dan sebagainya. Perasaan-perasaan hangat, sakit, gatal, atau letih juga timbul dari sensasi sentuhan. Ada banyak juga objek pengamatan pada saat kesadaran terhadap peristiwa-peristiwa batin seperti berniat, mengetahui, atau berpikir. Perasaan menyenangkan, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, pendambaan, dan emosi-emosi lain juga dapat menjadi objek pengamatan. Bagaimanapun juga, seorang pemula dalam meditasi tidak dapat sadar pada setiap peristiwa jasmani atau batin. Juga tidak dapat mengembangkan kekuatan konsentrasi dengan melakukan hal ini. Oleh karena itu, seseorang harus memulai dengan mengamati sedikit aktivitas fisik seperti duduk atau menyentuh. Atau dapat juga berlatih perhatian murni atas napas dengan mencatat napas masuk dan napas keluar pada ujung hidung. Namun,
Metode yang kami rekomendasikan adalah mengamati gerakan perut, yaitu mencatat kembang dan kempisnya perut. Tetapi perhatian murni meditator tidak hanya terbatas pada gerakan perut. Sewaktu mengamati dan mencatat kembang kempisnya perut, Anda juga harus mengamati dan mencatat rasa sakit, pegal, menekuk, meregang, dan sebagainya. Singkatnya, Anda harus mengamati dan mencatat seluruh peristiwa batin dan jasmani, dimulai dari gerakan perut. Tetapi begitu Anda telah mengembangkan perhatian murni, Anda harus memperluasnya terhadap semua fenomena batin jasmani lainnya. Setelah Anda mendapatkan pengalaman dalam perhatian murni, Anda akan menjadi awas hanya terhadap fenomena seperti melihat dan mendengar tanpa tanda apapun mengenai kekekalan, sifat menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau entitas ego. Awalnya, Anda akan melihat jasmani sebagai objek yang diketahui dan batin sebagai subjek yang mengetahui. Namun, dengan berkembangnya konsentrasi, Anda menemukan hanya sebab dan akibat. Dengan memperkuat konsentrasi lebih jauh lagi, akan menuntun Anda untuk menyadari muncul dan lenyapnya fenomena secara terus-menerus pada setiap saat. Ini bukanlah aku. Kemudian, Anda akan mengetahui ketidakkekalan dari 5 kelompok unsur kehidupan. Dan pengetahuan ini adalah penawar keangkuhan seperti halnya menyadari bahwa kematian yang tidak lama lagi menjemput akan melawan keangkuhan yang berlebihan. Ketika meditator menyadari bahwa segala sesuatu adalah sementara, ia mengetahui ini bukanlah aku. Selain itu, ia sepenuhnya menyadari sifat tidak memuaskan dari segala sesuatu yang muncul dan akan selalu lenyap. Ia tidak menganggap objek indria apapun sebagai miliknya, sebuah objek kemelekatan atau sebagai sesuatu yang padanya ia dapat bergantung. Ketika ia menyadari ketidakkekalan dan sifat tidak memuaskan dari segala sesuatu, ia merefleksikan, ini bukanlah milikku. Sekali lagi, karena segala sesuatu yang diamati dan dicatat oleh meditator tersebut berlawanan dengan keinginannya dan berlalu sesuai dengan sifat alamiahnya, maka ia menjadi menyadari kesia-siaan dan sifat tanpa diri dari kelompok unsur kehidupan. Realisasi anatta atau ketiadaan ego ini sangat penting. Ketika meditator merenungkan ketiga karakteristik dari kelompok kehidupan dan mengetahui ini bukanlah milikku, ini bukanlah aku, maka ia tidak akan memiliki ilusi ego terhadap kelompok tersebut. Ia tidak akan menganggap dirinya sendiri sebagai subjek yang melihat atau mendengar. Dan oleh karena itu, melalui meditasi, ia untuk sementara waktu akan membebaskan dirinya dari kepercayaan pada entitas ego. Akan tetapi ini adalah pelenyapan sementara atas ilusi ego, bukan berarti pelenyapan sepenuhnya. Ilusi ini akan muncul kembali ketika meditator gagal mengamati kelompok unsur kehidupan tersebut. Pengetahuan pandangan terang pada ketiga karakteristik kelompok tersebut bersama dengan kemunculan dan kelenyapan mereka pada waktunya akan menuntun menuju pada pengetahuan mengenai kehancuran atau bhanga nyana. Pada tahap ini, meditator hanya melihat lenyapnya segala fenomena. Kemudian, ia akan mengetahui objek indria beserta kesadaran yang ia amati dan catat terus-menerus lenyap. Ia memahami dengan jelas bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, tidak memuaskan, tanpa inti, dan tidak layak dilekati. Kelak akan muncul pengetahuan mengenai ketakutan atau bhaya nyana, yaitu pengetahuan mengenai sifat kelompok unsur kehidupan yang menakutkan.
Hal ini menimbulkan munculnya pengetahuan mengenai kesedihan atau kemalangan, adinawanyana, yang pada gilirannya menuntun menuju pengetahuan atas rasa jijik atau nibbidanyana. Selanjutnya, meditator ingin meninggalkan kelima kelompok unsur kehidupan yang artinya tiba pada pengetahuan hasrat menuju pembebasan atau munci tukam yatanyana. Dan ia mengerahkan usaha lebih keras lagi untuk melakukan pengamatan yang menuntunnya pada pengetahuan mengenai pengamatan ulang atau patisangkhanyana. Hal ini menghasilkan keterlepasan dari kelompok unsur kehidupan, yaitu pengetahuan keseimbangan batin terhadap bentukan-bentukan atau sangkarupekanyana. Dengan matangnya pengetahuan ini, maka muncullah pengetahuan sang jalan dari tingkat memasuki arus sotapatti magganyana. Ketika meditator melihat kedamaian nibbana, di mana semua fenomena jasmani dan batin menjadi padam sepenuhnya. Pada tahap ini, pandangan terang atas 3 karakteristik kehidupan mencukupi untuk melenyapkan total kepercayaan ego. Menurut Saulekha Sutta, pengetahuan ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, adalah cukup untuk mengatasi ilusi ego. Begitu seseorang telah melihat nibbana, tidaklah mungkin baginya untuk memiliki ilusi tentang kelompok unsur kehidupan. Ilusi ini sepenuhnya dilenyapkan. Demikianlah Sang Buddha menjawab Cunda seperti yang telah disebut di atas. Bagaimana melenyapkan kepercayaan ego? Suatu hal yang mudah untuk mengetahui lewat pembelajaran buku, mendengar khotbah dhamma, atau mengingat bahwa kelompok unsur kehidupan bukanlah milik ego, karenanya tidak layak dilekati. Tetapi, hanya dengan pengetahuan melalui pendengaran maupun penerimaan intelektual atas fakta tersebut, tidak membantu kita melenyapkan kotoran-kotoran batin. Hanya pengetahuan intuitif dan empiris yang akan menjamin pelenyapannya. Melalui pengamatan konstan, meditator mencatat bahwa segala sesuatu yang muncul akan segera lenyap, dan ia memperoleh pandangan terang atas ketidakkekalan segala fenomena. Aspeknya yang menakutkan dan ketidakmemuaskannya. Ia mengetahui dengan baik bahwa tidak ada apapun baik internal maupun eksternal yang merupakan ego, dan karena itu ia menjadi terbebas dari kemelekatan. Selain itu, pandangan terang ini membantunya untuk mengatasi keangkuhan yang berpusat sekitar ego. Keangkuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan sifat kesementaraan dari kehidupan. Orang pada umumnya tidak mengamati muncul dan lenyapnya fenomena batin jasmani, dan mereka percaya bahwa tubuh fisik dan kesadaran berlangsung seumur hidup. Bahwa orang yang saat ini melihat dan mendengar adalah individu yang sama dengan yang melihat dan mendengar sebelumnya. Ilusi atas kekekalan dan identitas ini adalah pendorong utama bagi keangkuhan dan kesombongan. Tetapi, bagi meditator yang menyadari pelenyapan susunan batin jasmani yang tanpa henti, tidak ada penyebab bagi munculnya kesombongan. Karena setiap fenomena fisik dan batin muncul dan lenyap seketika, maka tidak ada alasan untuk mempercayai entitas ego yang hidup. Objek yang diketahui serta kesadaran yang mengetahui selalu tunduk pada kelenyapan. Dan satu-satunya realitas adalah aliran perubahan tanpa henti atas unsur-unsur batin jasmani yang berlalu. Ketika meditator mengembangkan pengetahuan pandangan terangnya,
maka segala sesuatu yang muncul menjadi lenyap segera setelah ia mengamati dan mencatatnya. Jika pikiran mengembara pada saat mengamati kembang dan kempisnya perut, meditator saat itu juga mengamati dan mencatatnya, pikiran yang mengembara. Dan pikiran yang mengembara itu menjadi lenyap. Jika ia merasakan sensasi panas pada bagian tubuh tertentu, ia mengarahkan perhatiannya pada sensasi tersebut dan sensasi itu menjadi lenyap pada saat berikutnya bersamaan dengan kesadaran yang berfokus padanya. Tentunya, pelenyapan tanpa henti dari fenomena batin jasmani tidak dapat mewakili entitas ego yang hidup, seorang laki-laki atau perempuan dengan diri yang abadi. Pengenalan atas fakta ini adalah pengetahuan pandangan terang yang sesungguhnya pada sifat tanpa diri dari kehidupan. Beberapa meditator mengatakan bahwa mereka melihat muncul dan lenyapnya objek pengamatan yang tanpa henti, tetapi mereka tidak menyadari dengan baik apa yang sedang terjadi pada batin yang mengamatinya. Dalam kasus demikian, mereka masih belum terbebas dari kepercayaan ego sehubungan dengan peran subjektif dari kesadaran. Tetapi mereka yang secara terus-menerus mengamati setiap fenomena fisik dan batin yang bersumber dari 6 indria sesuai dengan ajaran Satipatthana Sutta, menemukan bahwa semua objek indria beserta kesadaran yang mengamatinya terus-menerus lenyap. Sehingga mereka menjadi sepenuhnya sadar akan ketidakkekalan segala sesuatu. Kemudian, setelah melewati tahap-tahapan pengetahuan pandangan terang secara berturutan, meditator tersebut mencapai jalan kesucian pertama dan melihat nibbana, lenyapnya semua fenomena batin jasmani. Hanya dengan demikian, ia akan terbebas dari kesalahpandangan tentang atta atau loka. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha saat menjawab Cunda. Singkatnya, adalah pandangan terang atas aliran perubahan terus-menerus dari semua fenomena batin jasmani bersama dengan ketiga karakteristik kehidupannya yang memberikan meditator pemahaman yang jelas atas kesia-siaan dari kemelekatan, kesombongan, dan kepercayaan ego dan membuatnya melihat nibbana pada jalan kesucian pertama. Hanya pada saat itulah ia sepenuhnya terbebas dari pandangan salah. Pengembangan konsentrasi atau sekedar pengetahuan atas muncul dan lenyapnya segala sesuatu atau munculnya pengetahuan pandangan terang itu sendiri tidak berarti lenyapnya kepercayaan-kepercayaan tersebut. Sebaliknya, meditator yang menganut kepercayaan demikian cenderung menilai dirinya terlalu tinggi sebagai akibat dari pencapaian absorpsi. Ini dijelaskan dalam dialog Sang Buddha lebih lanjut. Absorpsi pertama dan kesombongan. Cunda, aku akan mengajarkan padamu tentang penyebab pandangan salah dan kesombongan sehubungan dengan praktek meditasi. Di antara para siswaku, terdapat beberapa biku yang telah mencapai absorpsi pertama yang memiliki karakteristik sukacita, piti, dan kebebasan dari nafsu keinginan indria, rintangan-rintangan, dan pikiran yang berkeliaran. Absorpsi atau jhana adalah konsentrasi dari perhatian pada satu objek tunggal seperti tanah, air, napas masuk dan keluar, sebuah organ tubuh atau mayat. Keadaan kesadaran yang melibatkan konsentrasi dan ketenangan adalah samatha jhana. Jenis lain dari absorpsi adalah vipassana jhana yang memiliki objek pengamatan dan pengetahuan pandangan terang atas ketiga karakteristik kehidupan, ketidakkekalan, anicca, ketidakmemuaskan, dukkha, dan sifat tanpa diri, anatta.
Catatan kaki. Kata jhana sering diartikan sebagai samatha jhana, dan beberapa orang tampaknya tidak menyadari sifat dari vipassana jhana. Dalam edisi ini, saya menggunakan kata absorpsi untuk menghindari kebingungan yang timbul dari kata jhana. Baik di sini maupun pada bagian selanjutnya, saya menjelaskan perbedaan antara ketenangan atau samatha dan pandangan terang vipassana secara panjang lebar. Atribut-atribut absorpsi pertama. Dalam absorpsi pertama, seorang meditator terbebas dari keinginan-keinginan indria yang selalu mendominasi orang biasa dan bahkan mempermalukan para meditator yang belum mengembangkan konsentrasi. Absorpsi pertama juga menjamin kebebasan dari 4 rintangan lainnya, yaitu niat jahat, kelambanan dan kemalasan, kegelisahan dan kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Kebebasan ini dinikmati bukan hanya sewaktu meditator dalam absorpsi, tetapi juga persis sebelum dan sesudah pencapaiannya dalam keadaan kesadaran ini. Kebebasan dari rintangan akan disertai dengan sukacita, piti, dan kebahagiaan, sukha. Meditator mengalami perasaan gembira luar biasa yang sulit dijelaskan, yang meliputi seluruh tubuhnya. Ia sepenuhnya terbebas dari rasa kaku, kelelahan, dan ketidaknyamanan fisik lainnya. Demikianlah, selain kebebasannya dari rintangan-rintangan, meditator itu juga memiliki 5 atribut yang menunjukkan bahwa absorpsinya adalah absorpsi pertama, sukacita luar biasa, kegembiraan meluap, pengarahan awal pikiran secara aktif pada objek atau vittaka, penempatan lanjutan pikiran pada objek, wicara, dan keterpusatan pikiran, ekaggata, atau konsentrasi, samadhi. Tubuh seorang meditator yang mencapai absorpsi pertama ini diam, teguh, dan tenang. Keadaan kesadaran seperti ini dapat berlangsung selama 2 atau 3 jam, atau dapat berlangsung sepanjang hari atau sepanjang malam. Tubuh tidak terjatuh atau bergoyang. Adalah salah dengan menganggap, seperti yang beberapa orang lakukan, berbaring atau bergulingan di lantai adalah tanda pencapaian spiritual. Pencapaian-pencapaian ini yang ditunjukkan oleh istilah-istilah seperti absorpsi, jalan, atau buah adalah apanajawana yang dapat diterjemahkan sebagai impulsi pencapaian. Kitab-kitab komentar mendefinisikannya sebagai mempertahankan dan memperkuat postur tubuh seperti duduk dan berdiri. Karena kebebasan dari rintangan-rintangan dan 5 jenis pengalaman yang merupakan karakteristik absorpsi pertama, meditator cenderung menjadi berbesar hati dan sombong. Tetapi dalam jawaban kepada Cunda, Sang Buddha mengatakan secara tegas bahwa pencapaian absorpsi pertama bukan berarti berkurangnya kotoran-kotoran batin. Ada beberapa sebab bagi munculnya delusi pada beberapa meditator yang mencapai absorpsi pertama. Ia berharap dapat memiliki suatu pengalaman yang tidak biasa, sehingga jika ia memang memiliki pengalaman tersebut, ia cenderung terdelusi ke dalam makna keliru dari pencapaian. Beberapa orang memiliki delusi karena dibimbing secara salah oleh guru-guru yang tidak kompeten. Dalam kasus beberapa meditator, kebebasan relatif dari rintangan-rintangan, kegembiraan, dan pengalaman lainnya cukup memuaskan untuk menyebabkan munculnya rasa puas diri. Akan tetapi, sesungguhnya pengalaman absorpsi ini masih jauh dari pengalaman pandangan terang yang lebih tinggi mengenai atas 3 karakteristik kehidupan, anicca, dukkha, dan anatta. Jangan dibingungkan dengan praktek penghapusan yang membantu mengurangi kotoran-kotoran batin. Absorpsi pertama hanya dapat menekan kotoran batin tersebut,
Sedangkan melalui praktek penghapusan, seorang meditator pada akhirnya dapat melenyapkannya. Akar berikut dahan. Namun pada meditator, pencapaian absorpsi ini cenderung memberikan kesan bahwa ia telah menjadi seorang pemasuk arus atau arahan. Terdapat biku-biku yang menjadi korban ilusi demikian pada masa Sang Buddha maupun setelah parinibbananya. 500 biku terdelusi. Suatu ketika, 500 biku bermeditasi di dalam hutan mengikuti petunjuk Sang Buddha. Ketika terabsorb dalam jhana, mereka mendapati bahwa diri mereka tanpa kotoran batin apapun. Dan karena yakin atas pencapaian spiritual mereka, mereka datang melapor pada Sang Buddha. Di pintu gerbang wihara, mereka bertemu dengan Yang Mulia Ananda yang lalu menyampaikan instruksi Sang Buddha bahwa mereka harus menemui Sang Guru hanya setelah mengunjungi tanah pemakaman, sehingga para biku itu lalu pergi ke tanah pemakaman. Pada masa itu, mayat-mayat dibiarkan tanpa dikubur di tanah pemakaman. Mayat yang akan dibakar tampak dalam kondisi yang masih segar pada saat para biku itu tiba di sana. Melihat pemandangan mayat yang membusuk, para biku itu merasakan muak. Namun, mereka tidak dapat menahan nafsu mereka pada tubuh dari wanita yang baru meninggal. Baru pada saat itu mereka sadar bahwa mereka belum terbebas sepenuhnya dari kotoran batin. Kemudian Sang Buddha memancarkan cahaya dari tempat kediamannya dan membabarkan khotbah. Setelah mendengar khotbah itu, semua biku itu menjadi arahan. Kisah Thera Mahanaga Thera. Sekitar 3 atau 400 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, di Sri Lanka Selatan hidup seorang arahan bernama Dhammadina. Pada saat itu juga ada seorang biku sepuh bernama Mahanaga yang menganggap dirinya sebagai seorang arahan. Suatu hari, Dhammadina mendatangi biku itu dan mengajukan banyak pertanyaan yang dapat dijawab dengan mudah oleh biku tersebut. Dhammadina memuji atas kebijaksanaannya yang mendalam dan menanyakan sejak kapan ia menjadi seorang arahan. Ia berkata bahwa ia telah menjadi arahat selama lebih dari 60 tahun. Apakah ia memiliki kekuatan batin? Ya, ia memilikinya. Atas permohonan lawan bicaranya, biku itu menciptakan seekor gajah besar. Apakah ia bersedia membuat gajah itu bersuara dan berlari ke arahnya? Ia menyanggupinya. Tetapi ketika binatang itu berlari ke arahnya, ia menjadi ketakutan, dan saat hendak melarikan diri, Dhammadina menangkap ujung jubahnya dan berkata, "Tuan, apakah seorang arahan memiliki ketakutan?" Mahanaga kemudian menyadari bahwa ia hanyalah seorang duniawi. Ia bermeditasi sesuai petunjuk Dhammadina dan menjadi seorang arahat sejati. Kisah Culasuma Thera. Kisah biku meditator lain yang kurang berpengetahuan tercatat dalam kitab komentar atas Salekha Sutta. Ia bernama Culasuma dan ia berdiam di hutan di mana terdapat banyak arahat pada saat itu. Culasuma juga menganggap dirinya sebagai seorang arahat. Atas permintaan Dhammadina, ia menciptakan sebuah danau dan sekuntum teratai besar dan seorang gadis yang bernyanyi dan menari di atasnya. Dhammadina meminta biku tersebut melihat gadis penari itu selama beberapa saat dan masuk ke dalam kamar. Kemudian, selagi biku itu sedang melihat gadis ciptaannya, keinginan indria yang telah berdiam pasif selama 16 tahun mulai memperlihatkan dirinya. Menjadi sadar, biku itu bermeditasi sesuai petunjuk Dhammadina dan mencapai kearahatan sejati. Pengalaman-pengalaman tidak biasa.
Kisah-kisah ini menunjukkan kesalahpahaman yang terjadi di India kuno ketika Buddhisme sedang berkembang. Para biku meditator pada masa itu telah maju secara spiritual dan memiliki kekuatan batin. Kesalahpahaman mereka disebabkan karena kekuatan konsentrasi yang luar biasa. Pada masa kini, beberapa meditator memiliki ilusi tanpa disertai kemajuan spiritual. Ketika seorang meditator yang berlatih dengan benar memperoleh pandangan terang atas muncul dan lenyapnya segala fenomena batin, ia diliputi oleh berbagai pengalaman-pengalaman tidak biasa, seperti melihat cahaya, sukacita, ketenangan, kegembiraan, keyakinan, dan seterusnya. Dalam Wisuddhimagga, meditator dipastikan akan mengalami pengalaman-pengalaman itu. Jika praktek meditasinya tidak menghasilkan pengalaman-pengalaman tersebut, maka akan muncul pertanyaan, apakah metodenya benar atau tidak? Atau apakah meditator tersebut masih kurang dalam usaha? Di pihak lain, meditator yang memiliki pengalaman demikian mungkin menilai terlalu tinggi atas pencapaiannya. Berdiam dalam kebahagiaan di sini dan saat ini. Absorpsi pertama bukanlah praktek penghapusan yang membantu mencabut kotoran-kotoran batin. Dalam Salekha Sutta, Sang Buddha menyebutnya sebagai berdiam dalam kebahagiaan di sini dan saat ini. Dittha Dhamma Sukha Vihara. Saat meditator berada dalam absorpsi, batinnya terpusat pada sebuah objek tunggal. Dengan batin yang terbebas dari gangguan faktor-faktor mental tidak baik, ia menjadi tenang dan damai. Keadaan ini dapat berlangsung tanpa terputus selama 2 atau 3 jam. Sang Buddha juga menunjukkan bagaimana ilusi dan rasa puas diri mungkin muncul dari absorpsi kedua bersama ketiga karakteristiknya, sukacita, kebahagiaan, dan keterpusatan pikiran. Atau dari absorpsi ketiga dengan kebahagiaan dan keterpusatan pikiran. Atau dari absorpsi keempat dengan keseimbangan batin dan keterpusatan pikiran. Tentu saja, absorpsi kedua, 3, dan 4 lebih luhur dibandingkan dengan keadaan kesadaran sebelumnya. Tetapi absorpsi-absorpsi ini hanya menjamin kebahagiaan dalam kehidupan ini dan tidak dapat dibandingkan dengan praktek penghapusan yang ditujukan untuk melenyapkan kotoran-kotoran batin. Juga, praktek penghapusan ini tidak dapat disamakan dengan absorpsi ruang tanpa batas, akasanancayatana, absorpsi kesadaran tanpa batas, vinyancayatana, absorpsi kekosongan, akincanyayatana, dan absorpsi bukan persepsi juga bukan non-persepsi, newasanya nasanyayatana, yang tidak membantu untuk mengatasi kotoran-kotoran batin. Mereka hanya memberikan kebahagiaan kedamaian, dan karena itu disebut kediaman yang damai, Santa Vihara. Absorpsi dalam meditasi pandangan terang. Meditasi pandangan terang atau vipassana dan absorpsi memiliki beberapa karakteristik yang serupa. Ketika praktek perhatian murni telah ditegakkan dengan baik pada tahap penyelidikan, yaitu pengetahuan melalui pemahaman atau samasananyana. Di sana terdapat pengarahan awal pikiran pada objek atau wittaka, penempatan lanjutan pikiran pada objek atau wicara, sukacita, piti, kebahagiaan atau suka, dan keterpusatan pikiran atau ekaggata. Demikianlah, ketika meditator mengamani fenomena apapun, meditasi pandangan terangnya menjadi seperti absorpsi pertama dengan 5 karakteristiknya.
Ketika meditator memperoleh pengetahuan pandangan terang atas muncul dan lenyapnya segala fenomena, ia sepenuhnya menyadari munculnya objek tanpa witaka atau wicara. Ia memiliki sukacita, kebahagiaan, dan ketenangan. Demikianlah meditasinya menjadi seperti absorpsi kedua dengan ketiga atributnya. Lenyapnya cahaya dan lainnya, noda dalam pandangan terang atau upaknkilesa, menandai kemajuan dalam pengetahuan pandangan terang atas muncul dan lenyapnya fenomena. Kemudian, tidak ada sukacita, namun kebahagiaan menjadi sangat menonjol. Pikiran tenang dan bebas dari gangguan-gangguan. Meditator memiliki kebahagiaan dan keterpusatan pikiran yang merupakan karakteristik dari absorpsi ketiga. Tingkatan pengetahuan pandangan terang yang lebih tinggi seperti pengetahuan tentang kehancuran atau banggañana, di mana meditator hanya melihat lenyapnya yang biasanya tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Keadaan ini dikarakteristikkan dengan keseimbangan batin dan keterpusatan pikiran. Keseimbangan batin ini nantinya secara khusus menonjol pada tahap pengetahuan keseimbangan batin atas bentukan-bentukan atau sangkara upekanyana. Pada tahap ini, meditasi pandangan terang menyerupai absorpsi keempat dengan kedua atributnya, keseimbangan batin dan keterpusatan pikiran. Lebih jauh lagi, ada kalanya seluruh tubuh sang meditator lenyap, memberikan kepadanya suatu kesan berada di angkasa. Pada saat itu, ia menyerupai seseorang yang terabsorpsi dalam jhana akasanancayatana. Pada saat lainnya, perhatiannya terpusat hanya pada kesadaran, dan kemudian keadaan kesadaran meditator menyerupai jhana wiññanancayatana. Kadang-kadang, ia seolah-olah sedang mengamati kekosongan, suatu keadaan yang mirip dengan jhana akincanyayatana. Kadang-kadang, kesadaran menjadi begitu transenden, sehingga menjadi tidak ada. Suatu keadaan yang menyerupai jhana newasanya nasanyayatana. Karakteristik-karakteristik ini sama-sama dimiliki dalam meditasi pandangan terang maupun dalam absorpsi yang seringkali mengarahkan seseorang pada rasa puas diri, yang merupakan rintangan pada kemajuan spiritual. Oleh karena itu, dalam meditasi adalah penting untuk mengamati dan mencatat pengalaman-pengalaman tidak biasa ini dan menolaknya. Dalam Salekha Sutta, Sang Buddha setelah menunjukkan sifat menyesatkan dari absorpsi, melanjutkan dengan menguraikan praktek penghapusan yang digunakan untuk mencabut kotoran-kotoran batin. Demikianlah saya akhiri video part 2. Pada video part 3, saya akan mulai dengan membacakan praktek penghapusan atau salekha. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang